akan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita melakukan doa singkat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 539. Sudah saya kirim ke WhatsApp kita, mari kita lihat bersama-sama. Lagunya Saya Huta Gamdo Tuhanku. Saya Huta Gamdo Tuhanku. 2, 3 ya. Saya Huta Oke, ini pertemuan yang terakhir untuk membahas dua materi. Materi pertama filsafat Sunda Wewitan dan filsafat yang kedua filsafat Mentawai. Kita akan bagi dua waktu nanti setengah perjalanan membahas untuk Sunda Wewitan, lalu setelah itu kita membahas filsafat Mentawai. Silakan kelompok 3 membahas Sunda Wewitan. Izin bentar, pinjam apa Pak? Fokus dari Usri. Silakan. Ya, sambil menunggu, saya sekedar mengingatkan bahwa materi kita untuk ujian minggu depan, ujian akhir semester, ialah materi kita setelah mid semester. Silakan dibaca nanti dari menelusuri dinamika Hindu, etnis Tionghoa, kemudian hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Kemudian yang ketiga, kebudayaan Islam bercorak Jawa, baru filsafat Karo, filsafat Simalungun, filsafat Kejawen, filsafat Sunda Wewitan, dan filsafat Minangkabau, filsafat Mentawai. Nah, silakan dibahas, diulang-ulang sehingga nanti ketika saudara ujian, saudara bisa menjawab dengan baik. Nilainya 30%, artinya Anda menambah ke nilaimu sebanyak 30. Jadi kalau misalnya UTS rendah, ini kesempatan. Lalu nanti diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi masukan. Silakan, ini kesempatan terakhir. 2 kali pembahasan. Banyaklah bertanya atau memberi masukan sehingga kamu dapat nilai bonus itu. Tapi kalau tidak ada nanti, ya tetaplah nilaimu seperti biasa, tidak mendapatkan bonus ya. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, kemudian nanti saya juga ingatkan tanggal 9 Desember kita akan melaksanakan Natal kampus. Setiap tingkat itu
disuruh untuk melatih KUR gabung ya, teologi dan pak tingkat 1, 2, 3, 4 gabung teologi dan pak untuk festival KUR. Pelaksanaannya nanti dalam ibadah. Dalam ibadah itu silakan nanti kalian bernyanyi, lalu tim juri akan langsung menilai saat kalian bernyanyi dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ibadah nanti setiap tingkat juga disuruh untuk melaksanakan liturgi. Liturgi itu tidak kata-kata, tapi bisa dari perahmen atau musik atau puisi atau bisa drama. Kalau misalnya tingkat 1, tingkat 2 ditugaskan untuk jatuh dalam dosa atau penciptaan atau kelahiran atau nubuatan kelahiran, terserah kalian berkreasi, menunjukkan kreasi kalian sebagai mahasiswa teologi, berefleksi dari penciptaan, kelahiran sampai nanti kelahiran itu ya, dari penciptaan sampai kelahiran. Silakan nanti ya, sehingga nanti pasti yang liturgus mengatakan mari kita dengarkan atau saksikan adegan berikut ini dari tingkat 1, tingkat 2 misalnya. Tampillah ke depan. Jika ada kebutuhan untuk musik atau latar dan sebagainya, silakan koordinasi dengan seksi musik atau seksi perlengkapan. Mana tahu nanti ketika kalian misalnya melaksanakan fragmen atau drama ada musik-musik tertentu, silakan hubungi seksi musik. Atau membutuhkan alat-alat bantu, silakan hubungi seksi perlengkapan. Dari kalian kan ada anggota panitia kan? Silakan koordinasi dengan mereka. Nah, itu yang dalam ibadah. Lalu yang ketiga, di luar ibadah, setiap tingkat diberikan kesempatan untuk menghibur. Menghibur bisa nyanyian, bisa stand up komedi, bisa tari-tarian, terserah. Tingkat itu nanti akan berkreasi untuk menghibur semua kita, dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi 3 hal itulah yang akan dilaksanakan dalam ibadah hari Sabtu ini kan, tanggal 9 Desember pagi jam 9 pagi. Nah, itulah beberapa pengumuman yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Natal STT. Dan yang terakhir, tentu sebelum UAS segeralah lunasi kewajiban sehingga nanti tidak terhalang untuk melaksanakan UAS. Baik itu dana Natal dan dana uang kuliah atau uang asrama. Kalau misalnya tidak bisa dibayar karena sesuatu hal, segera komunikasi dengan Wakil 2 ya. Jangan nanti gara-gara uang kuliah saudara tidak bisa ujian atau pembayaran lainnya tidak bisa ujian. Komunikasilah dengan pihak Wakil 2 keuangan. Gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita libur Natal tanggal 18 sampai tanggal 5 Januari. Oke, demikian informasi atau pengumuman dari saya. Kita akan masuk pada pembahasan kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya, kelompok 4 untuk membahas filsafat Sunda Wiwitan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan teman-teman semua atas kesempatannya. Sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari makalah kami. Yang mana anggota kelompok kami, saya bernama Samosir. Saya Putri Siburian, saya Nanda Sutina.
Ya, di dalam makalah kami ini kami mengangkat judul yaitu makna sesajen bagi masyarakat Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Jadi bagi masyarakat Sunda Wiwitan itu, sesajen itu merupakan disebut dengan nama Rahayu, lahir sinarek batin ayuna, jeu engke jagana, itu dalam bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Indonesianya, berbahagialah terlahir dengan cahaya batin sekarang dan menjaganya nanti. Dua. Jadi kita masuk ke pendahuluan. Jadi masyarakat Sunda Wiwitan itu merupakan masyarakat yang masih melekat dengan budaya atau tradisi mereka. Maka tradisi yang mereka anut itu ialah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya melakukan tradisi sesajen. Ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda Wiwitan. Dalam tradisi mereka ada beberapa filosofis atau ajaran hidup mereka. Akan tetapi kelompok di sini menekankan salah satu dari filosofis mereka, yaitu filosofis tentang sesajen. Berikut penjelasan makalah dari kelompok. Jadi apa itu Sunda Wiwitan? Jadi Sunda Wiwitan itu berasal dari kata Sunda atau suku Sunda. Dan Wiwitan itu pertama, asal, pokok, dan jati. Jadi Sunda Wiwitan itu didefinisikan sebagai sistem kepercayaan Sunda asli. Sunda Wiwitan itu adalah agama yang dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun lalu. Jadi Sunda itu ialah sebuah suku yang mendominasi di Jawa Barat. Sunda Wiwitan di Jawa Barat adanya agama suku Jawa Sunda atau ADS adalah nama yang diberikan oleh antropolog Belanda terhadap kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Oleh para penganutnya, agama ini dikenal dengan sebutan cara Karugun, Urang, yang artinya tradisi nenek moyang atau agama Sunda Wiwitan. Jumlah pemeluk di daerah Cigugur sekitar 3.000 orang. Adapun konsep kepercayaan yang pertama Bantaran Tunggal, yaitu Tuhan yang diyakini oleh umat Sunda Wiwitan adalah Allah. Sebagaimana terucap dalam kalimat syahadat Baduy, Allah itu disebut Bantaran Tunggal. Kekuasaan Tuhan dipimpin oleh umat Sunda Wiwitan sebagai pencipta alam semesta. Tuhan Sunda Wiwitan bersemayam di Buana Yuncung atau dunia atas. Yang kedua itu kepercayaan kepada Allah, kepada yang ilahi. Sang ilahi adalah Maha Pencipta yang tidak jauh dan tidak terpisahkan dari semua ciptaannya, terkhusus pada manusia. Selain itu disebut juga dengan Sang Ilahi itu Maha Pencipta. Disebut juga Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Pemahaman tentang yang ilahi dalam Sunda Wiwitan bisa diperdalam dengan melihat gagasan mengenai relasi manusia dengan yang ilahi tersebut. Adapun ajaran pokok Sunda Wiwitan yang pertama Pikukuh, yaitu pandangan hidup umat Sunda Wiwitan berpedoman pada Pikukuh antara adat mutlak. Pikukuh adalah aturan dan cara bagaimana seharusnya atau wajibnya melakukan perjalanan hidup sesuai amanat Karugun atau nenek moyang. Dua, cara ciri manusia. Yang Sunda Wiwitan memahami bahwa manusia sejatinya mempunyai kodrat sebagai manusia dan ukuran untuk berperilaku sebagai manusia. Cara ciri manusia terbagi menjadi 5 unsur, yakni bela asih, uda usuk, tata krama, budidaya peribahasa, wiwaha, wiyuda, negara. Yang ketiga, ciri-ciri bangsa. Ciri-ciri bangsa berangkat dari kesadaran bahwa kepribadian terdapat pada setiap suku bangsa. Ajaran Sunda Wiwitan memahami bahwa menjadi bagian dari suatu suku dan bangsa adalah tentang yang ilahi. Cara ciri bangsa ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu rupa, bahasa, adat, aksara, dan kebudayaan. Pemahaman tentang sesajen. Secara konkret, makanan sesajen Secara konkret, makanan sesajen adalah mengimplementasikan pemahaman ajaran ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan menjadikan ajaran ageman atau pegangan yang diyakini secara turun-temurun untuk kebaikan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Dalam bahasa Sunda, sesajen tersebut dikatakan sebagai rahayu, lahir sinarek batin ayana jeng kejagana, atau berbahagialah terlahir dengan cahaya batin sekarang dan menjaganya nanti, serta memiliki filosofi atau makna yang sangat banyak untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Upacara ini digelar sebagai ucapan syukur masyarakat Cigugur kepada Sang Ilahi atas segala berkat dan kecukupan pangan yang mereka dapatkan selama ini. Dalam budaya Sunda, isi dari sesajen itu ada nilai filosofi yang dapat dipetik hikmahnya untuk kehidupan manusia. Makna filosofi sesajen bagi Sunda Wiwitan. Di dalam melakukan sesajen ini, yang paling utama dilakukan adalah bersama-sama dengan saudara-saudara atau tidak bisa sendiri. Sesajen ini juga dilakukan lebih seperti bersama kepada yang dipercayai dengan sarana sesajen.
Madina Jeng Arkejanana. Berikutlah makna filosofi atau unsur sarana ajar dalam ritual sesajen yang digunakan sebagai pedoman hidup mereka dengan melakukan sesajen tersebut. Unsur sarana dari sesajen yang mempunyai makna filosofinya: 1. Amlo atau parubuyan, 2. Rejoken atau kerusakan, 3. Air minum cair atau debu, dan 4. Telur ayam kampung, 5. Beras, 6. Pisang manggala dan pisang emas matang, 7. Pelita yang bahan bakarnya adalah minyak kelapa, 8. Kujang yang menantang, 9. Sisir, 10. Cermin, 11. Kain batik dengan corak garuda, 12. Minyak wangi, 13. Daun atau pohon anjuang, 14. Sirih atau seperangkat sepahan, 15. Garam dan gula merah atau gula kau atau gula Jawa, 16. Ampangan, 17. Cerutu, 18. Kembang setaman, 19. Kain suci atau boelar. Refleksi teologis. Tentunya di zaman yang agamis ini, sebagai seorang yang menganut ajaran Tuhannya, haruslah untuk tidak melupakan atau menyepelekan segala berkat yang diberikan kepadanya. Apalagi dengan adanya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda Wiwitan, yaitu ritual sesajen, di mana maksudnya adalah untuk menyampaikan rasa syukur serta terima kasihnya kepada Tuhan. Maka dari itu relevansinya juga bagi masyarakat sekarang sangat betul selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan selalu memberikan apa yang punya atau dapat dikatakan sebagai persembahan. Sama juga dengan makna ritual sesajen tersebut, dengan berpendapat bahwa tradisi ini cocok dengan iman Kristen, karena makna dari tradisi sesajen ini ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Terkait dengan itu, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab tentang ucapan syukur, yaitu tertulis pada kitab 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kemudian tidak terlepas dengan itu, hal tersebut juga terkait dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kesimpulan: setelah adanya pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam masyarakat Sunda Wiwitan yang berada di tanah Jawa Barat masih erat dan terjaga dengan kebudayaan mereka dan selalu mempertahankan serta melakukan tradisinya. Penulis mengatakan demikian karena pada masyarakat Sunda Wiwitan masih melakukan ucapan syukur kepada leluhurnya atas kehidupan yang masih mereka peroleh. Tradisi tersebut dikatakan sebagai sesajen. Dengan dilakukan upacara sesajen itu, maka itu dapat menyampaikan rasa terima kasih, serta dengan adanya tradisi itu semuanya mempunyai makna atau filosofi sekaligus ajaran bagi mereka. Saran: dari pembahasan di atas, kelompok juga memahami bahwa dengan adanya tradisi sesajen tersebut, maka otomatis akan menumbuhkan rasa saling peduli dan kebersamaan terhadap masyarakat Sunda Wiwitan. Kelompok menyarankan bahwa tradisi tersebut sebaiknya terus dijaga serta dilakukan agar tradisi dari nenek moyang yang tidak hilang begitu saja karena kemajuan zaman. Apalagi di zaman sekarang banyak orang mengikuti zaman modern tetapi lupa dan meninggalkan budayanya. Maka kelompok berharap semoga orang-orang di zaman sekarang tidak melupakan tradisi maupun adat yang ada di dalam budaya masing-masing. Saran dari kelompok juga agar manusia tidak mengganggu budaya orang lain. Selagi itu benar menurut penganutnya, maka tidak ada hak untuk mengganggunya. Oke, kita telah mendengar sajian dari kelompok 4. Sekarang diberi kesempatan untuk kita memberi masukan atau pertanyaan. Silakan, sebutkan nama ya. Halo Pak, Aldo Tariga. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Haji, terima kasih juga atas sajiannya. Di sini saya ingin menanggapi kami ritual sesajen yang berasal dari suku Sunda ataupun Jawa Barat. Ini kan kalau setiap mempersembahkan di sesajen ini kan hanya mempersembahkan. Jadi apakah ada tempat khusus untuk melakukan ritual sesajen ini? Gitu
apakah ada tempat khusus dan apakah ada waktu yang khusus juga di dalam melakukan ritual sesajen ini. Jadi di sini saya juga menemukan satu referensi tadi, mungkin bisa ditambahkan atau bisa menjadi masukan kepada penyaji, bahwa katanya sesajen itu sudah ada pada masa ataupun pada zaman batu besar megalitikum. Jadi mungkin nanti saya bisa kirimkan jurnal lainnya. Terima kasih. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Windy Pandaputra Simping. Saya pertama kali ingin memberikan suatu masukan ataupun suatu tambahan terhadap sesajen tersebut. Bagaimana sebenarnya waktu ataupun seperti pertanyaan tadi, waktu dan tempat. Dan saya yang mendapatkan dari sebuah jurnal di mana ritual sesajen tersebut biasanya dilakukan di tempat khusus yang bersifat keramat dan hanya orang yang berkepentingan saja yang boleh menggunakan tempat tersebut. Kemudian waktu pelaksanaan ritualnya tersebut adalah saat-saat tertentu yang berdasarkan tepat untuk melaksanakan suatu ritual tersebut. Jadi nanti saya akan juga kirimkan jurnal tersebut. Kemudian yang ingin saya pertanyakan kepada kelompok, sebenarnya bagaimana pandangan-pandangan masyarakat sekitar terhadap tradisi sesajen yang diturun-temurunkan oleh masyarakat ataupun suatu yang diturun-temurunkan oleh kaum-kaum pada saat sampai sekarang ini, seperti yang saudara katakan di Jawa Barat. Bagaimana pandangan para masyarakat lain terhadap hal tersebut? Terima kasih. Apa lagi? Sudah sungguh. Jadi nama saya Pia Tariduan. Di sini saya mau bertanya tentang Siapa? Pia, Pak. Pia, Pak. Oke. Bahwa apakah dalam sesajen ini ada peraturan khusus dan larangan tertentu dalam pelaksanaannya? Contoh mungkin untuk wanita tidak boleh dalam keadaan datang bulan seperti itu. Lalu yang kedua itu, apakah di dalam melakukan sesajen ini kan tadi dia lebih mengarah kepada syukur kepada Sang Pencipta dengan caranya itu dari alam, dari bahan alam yang ada di dalam itu. Kira-kira mereka mengenalkan dia konsep surga neraka dalam kepercayaan sesajen ini? Terima kasih. Oke, kita lagi sebelumnya lagi. Tidak ada. Oke. Mereka dulu dijawab. Nanti termin kedua. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Aldo. Yang pertama, apakah ada tempat maupun waktu yang khusus untuk melakukan sesajen tersebut? Menurut sumber-sumber yang sudah kami baca dari beberapa buku ataupun jurnal-jurnal, kami melihat tidak ada tempat ataupun waktu-waktu yang khusus untuk melakukan apa ini. Sesajen tersebut dilakukan ini ketika masyarakat Sundawiwitan menerima berkah ataupun hasil pangan yang mereka terima dari hasil kerja mereka, maka mereka itu menyampaikan rasa syukur mereka kepada leluhur mereka. Jadi ini menurut kami tidak ada waktu atau tempat khusus seperti kemarin mitoni itu kan ada yang harinya saja. Menurut kami di sini untuk Sundawiwitan sesajen itu tidak ada waktu-waktunya. Kalaupun tadi ada dibacakan saudara Benny di jurnal-jurnal lain, itu pas zaman monoteisme, pas zaman purba, kan sekarang sudah berkembang. Jadi sekarang tidak ada lagi waktu-waktu yang akan dilaksanakan. Kalau zaman dulu mungkin memang ada waktu-waktunya. Lalu pertanyaan dari saudara Benny, pandangan masyarakat sekitar. Ya, pandangan masyarakat sekitar ya begitu, tidak mengganggu, tidak mengapakan, tidak diganggu kepercayaan mereka. Kayak kita lah sekarang masyarakat Kristen, ada di dalam suku-suku kita, contohnya Permali, Bemena kan, kayak kita nggak mengganggu orang itu, ya itu kan kepercayaan orang itu, aliran mereka nggak ada hak kita untuk melarang mereka. Jadi pandangan dari masyarakat itu ya biasa aja, tidak begitu mengurusi, mencampuri, karena tadi kan kami sampaikan juga di sana sama kesimpulan. Baiknya kita yang beragama tidak di samping agama mereka tidak mengapakan orang itu, tidak mengganggu. Jadi pertanyaan dari saudara Via, apakah ada peraturan atau larangan?
Jadi menurut kami di sini tidak ada peraturan atau larangan, tapi ada apanya? Sarana-sarana yang akan dilakukan. Begitu baru. Kalau mengenal konsep surga dan neraka ya tentunya ada semua kami yang begitu kan, ini agama Sunda, otomatis mereka sudah mengenal surga dan neraka. Karena kan agama karena kan suku Wiwitan itu adalah agama yang dianut oleh masyarakat Sunda Wiwitan di Jawa Barat, otomatis mereka juga mengenal yang namanya surga dan neraka. Demikian. Sedikit menambahi jawaban dari Amos tentang pertanyaan saudara Aldo tentang tempat khusus waktu yang khusus untuk melakukan sesajen. Nah, jadi ada saya baca tentang apa di Zurna. Jadi sesajen itu bisa dilakukan juga sebelum acara-acara ulang tahun atau syukuran klien ataupun pernikahan. Terus juga sesajen ini dilakukan biasanya seperti saat-saat acara ada panen padi. Jadi mereka melakukan sesajen itu untuk ucapan syukur mereka karena mungkin hasil panen yang mereka dapatkan itu melimpah. Ya, sekian yang bisa saya jawab. Udah, ada lagi yang menambah? Ada yang mau disangka dari pertanyaan? Silakan. Ya, saya melihat dari pertanyaan saya, penyanyi sendiri pun agak gimana jawabnya ya? Antara penyanyi sendiri pun menjawabnya ada kontradiksi di situ. Tadi ada yang bilang bahwa kapan saja bisa dilakukan, tidak ada tempat khusus. Sedangkan saudara penyaji yang lain menyatakan bahwa sesajen ini dilakukan pada waktu saat panen dan mempunyai tempat yang sakral begitu. Jadi saya juga ingin menyanggah jawaban penyaji mengenai pertanyaan saudari Pia. Penyaji mengatakan bahwa tidak ada larangan-larangan di dalam sesajen tersebut. Bahwa menurut saya sesajen ini adalah suatu peristiwa ataupun suatu ritual yang sangat sakral. Bagaimana suatu ritual yang sangat sakral tidak mempunyai aturan? Gitu. Coba penyaji jelaskan kembali mengenai aturan-aturan di dalam melakukan ritual sesajen tersebut. Kalau memang tidak ada aturannya berarti ritual ini tidak sakral lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara. Saya akan mencoba menjawab tadi. Sebenarnya waktu dan apanya itu, waktu dan tempat-tempat khususnya itu memang tidak ada. Yang maksud kawan saya itu waktu zaman monoteismenya itu, waktu zaman purba, di situ mempunyai waktu. Kalau sekarang kan zaman modern nggak ada lagi waktu yang apa. Kalau mereka mau melakukan sesajen itu bisa saja gitu. Sekarang pun besok bisa, nggak ada waktunya. Jadi kalau masalah tentang si dia tadi, masih pertanyaannya apakah ada peraturan-peraturan? Ya tentunya ini kan sesajen ini terbuka. Kalau menurut kami ini terbuka semua. Siapa yang mau datang bisa. Jadi saya ralat dulu. Adapun peraturan-peraturannya juga bisa kita lihat di apa di sajian itu tentang makna filosofis. Contohnya harus memakai apa? Memakai minyak wangi, garam, serta memakai baju batik. Begitu. Itulah mungkin sedikit peraturan-peraturan yang mereka lakukan untuk melakukan sesajen tersebut. Terima kasih. Oke, demikian ya. Sekarang bagian kedua, silakan. Nama. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktunya. Di sini saya masih kurang ngerti apa sih sebenarnya tujuan dari tradisi sesajen tersebut. Nama. Nama Iskia Gintama Surya Pratama, Pak. Siapa? Iskia Gintama. Iskia. Iya, Pak. Oke. Yang pertama, apa sih tujuan sebenarnya tradisi sesajen tersebut? Yang kedua, ya, kan di sini kan ada barang-barang yang harus dibawa seperti amlo, rajukan atau bijakan dan lain sebagainya. Apakah barang-barang tersebut wajib dibawa sesajen atau nggak perlu atau nggak terlalu wajib? Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Perkenalkan nama saya Dandi Alogo. Jadi saya ingin bertanya Dandi Alogo. Jadi
tadi saudara penyanyi menjelaskan beberapa cara-cara, waktu, bagaimana melakukan sesajen. Jadi saya ingin bertanya, apa sih perbedaan sesajen yang dilakukan Sulawesi Witan dengan suku-suku yang lain? Seperti Jawa, kan untuk Jawa yang kemarin ada juga, kalau tidak salah, membahas sesajen. Jadi apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam sesajen di Sulawesi Witan dan tidak terkandung dalam sesajen yang ada di suku-suku lain seperti itu? Lalu yang kedua, tadi kan saudara penyanyi, kelompok penyanyi tadi mengangkat suatu tempat di Kuningan, Jawa Barat. Tempat pertama kali atau tempat ditemukannya begitu kan Sulawesi Witan. Jadi bagaimana sekarang konsep atau bagaimana sekarang keadaan sosial yang ada di tempat itu ketika Sulawesi Witan dijadikan sebagai budaya? Apakah masih banyak yang menganut Sulawesi Witan ini sebagai agama, atau yang sudah beralih menjadikan Sulawesi Witan itu sebagai kebudayaan? Begitu, terima kasih, saya kembalikan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Gabriela. Ya, pertanyaan saya, di Sunda pasti ada agama-agama formal yang sudah masuk ke saji, agama Kristen, Islam mungkin. Jadi apakah mereka yang sudah menganut agama-agama formal itu masih tetap melaksanakan ritual sesajen ini? Kalau memang masih melaksanakannya, apakah mereka masih melaksanakannya dengan cara murni yang ada sumber kesukaan yang harus ada ketika mereka melaksanakan sesajen? Ya. Oke, lanjut. Baik, nama saya Ega Premi sendiri. Di sini saya ingin bertanya, saya ingin menambahi saja. Karena dalam sajian ini saya menanggapi juga pertanyaan dari saudara Gabriel tadi, perjumpaan dengan agama-agama lain yang ada di Sulawesi Witan ini. Karena tentunya ada konflik, pasti bisa saja terjadi konflik dalam daerah itu karena perbedaan agama. Seperti kita Kristen kan tidak melakukan tradisi memberikan sesajen, tapi memberikan persembahan. Jadi mungkin bisa ditambahi karena saya di sini juga menemukan suatu jurnal tentang kerukunan umat beragama, judulnya kerukunan umat beragama antara Islam, Kristen dan Sulawesi Witan. Tentunya bukan Kristen saja yang menjadi ada konflik di dalam itu. Nanti saya akan kirimkan ini, mungkin nanti ditambahi saja di sedian para penyanyi. Terima kasih. Oke, itu dulu. Nanti tambah ke belakangnya. Silakan dijawab oleh kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iskia. Tujuan dari sesajen itu sudah jelas kita lihat dari refleksi teologis adalah yang dimana maksudnya adalah untuk menyampaikan cara ucapan syukur kepada Tuhan serta terima kasih, lalu juga memohon agar dilindungi dari roh jahat. Ya, saya akan menambahi pertanyaan dari saudara Iskia. Jadi pertanyaan saya ini, apakah sarana itu diwajibkan atau tidak, atau harus dibawa atau tidak? Ya tentunya itu kan satu sarana penting sekali itu digunakan. Itu bukan dibawa satu-satu orang, tetapi itu sudah diwajibkan orang itu sudah disediakan, bukan dibawa satu-satu. Akan tapi ini sudah penting kali, kalau tidak ada ini otomatis sarana tersebut, sesajen tersebut tidak begitu, apalagi tidak bagus lagi sesajen tersebut. Jadi pertanyaan saudara Dani tadi, perbedaan atau nilai yang dikandung dari sesajen ini sama masyarakat lain. Ya kalau persamaannya yaitu mengucapkan terima kasih kepada leluhurnya. Kalau perbedaannya mungkin yang di Sunda Witan ini, yang di sesajen Sunda Witan itu mungkin tidak ada di sesajen lain. Mungkin itu perbedaannya. Kalau contohnya di Jawa, kalau di Jawa contohnya sesajennya itu menggunakan bahan sarana yang tidak ada di sini, itu mungkin perbedaannya. Kan tidak bisa menyebutkan satu perbedaannya, kan tetapi di dalam masyarakat Sunda Witan perbedaannya itu tergantung dari apanya tadi, sarananya itu belum tentu ada di dalam sesajen masyarakat lain. Kemudian keadaan sosial, apakah mereka masih beragama atau berbudaya dan berapa jumlah penduduknya. Tadi sudah tampilkan bahwasanya
Sunda Wiwitan itu, agama Sunda Wiwitan itu sekarang sampai sekarang masih melekat di kebudayaan masyarakat Sunda Wiwitan. Ini bisa disebut dengan agama, ini bisa juga disebut dengan budaya. Bahkan di Kuningan itu jumlahnya itu bisa udah sampai 3.000 orang penganutnya. Jadi keadaan sosial di sana ya seperti kita lah yang ada di sini. Mereka tidak diganggu gitu. Jadi apakah mereka bilang agama atau budaya? Itulah dua-duanya. Itu budaya Sunda Wiwitan, kemudian agama Sunda Wiwitan yang ada di Jawa Barat. Kemudian pertanyaan dari saudara kami jadi, apakah mereka masih tetap melakukannya? Tentu. Sampai sekarang juga mereka sampai melakukannya. Bagaimana mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Sang Penciptanya? Maka sampai sekarang masyarakat Sunda Wiwitan yang ada di Jawa Barat masih melekat dengan budayanya itu, termasuk melakukan sesajen. Kemudian terima kasih atas tambahan dari saudara Egan dengan nanti akan melaporkannya ke PK. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Silakan, ada yang mau nambah? Cukup, sudah semua dijawab pertanyaannya? Sudah Pak. Tadi saya mau menyampaikan. Ada sanggahan dari penanya? Ya, sedikit menambahi jawaban dari Oh, silakan. pertanyaan saudara nanti. Jadi Sunda Wiwitan ini masih ada sampai saat ini, yang mana sistem peradilan Sunda Wiwitan ini masih bertahan pada komunitas masyarakat seperti yang ada di Baduy, di Kanex. Jadi Sunda Wiwitan itu sampai sekarang masih ada. Dan kayak seperti yang bilang teman saya tadi sebelumnya, di Kuningan masih ada sekitar 3.000 orang lebih yang memanut agama Sunda Wiwitan ini. Mungkin seperti yang bisa saya tambahkan. Oke, sekarang bagian yang berikutnya, pertanyaan tadi, masukan. Silakan. Sesajen ini dilakukan lebih seperti doa bersama. Nah, jika seseorang melakukan sesajen ini dengan doa sendiri atau dirinya sendiri, apakah ada konsekuensi atau resiko yang ditanggungnya ketika melakukan sesajen dengan doa sendiri tersebut? Demikian, terima kasih. Ya, silakan, ada lagi. Oke, ada lagi, silakan. Terima kasih nama saya Bella Desia. Pertanyaan saya nomor 1, apakah sesajen bagi masyarakat Sunda Wiwitan di Jawa Barat ini masih ada di zaman sekarang? Pertanyaan saya yang kedua, apakah ada di daerah sekitar Sunda Wiwitan ini mewarisi ataupun memiliki upacara sesajen ini? Apakah ada di daerah sekitar Sunda Wiwitan ini mewarisi adat ataupun memiliki upacara sesajen ini? Ada lagi bertanya? Cukup? Oke, silakan dijawab oleh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Barusan saya mencontohnya dari saudara Ruth, mengapa dikatakan sesajen ini seperti doa? Tadi kan sudah kami jelaskan beberapa kali dan juga di sini sudah dijelaskan bahwasanya sesajen ini memang merupakan ungkapan doa mereka, rasa syukur mereka kepada
Sang Pencipta atas berkat yang mereka peroleh, atas kehidupan yang masih mereka peroleh. Itu makanya dibilang sesajen itu ungkapan seperti doa yang mereka lakukan. Kemudian apakah memang sesajen ini dilakukan bersama-sama? Apakah ada konsekuensi yang dilakukan kalau sendiri? Ya tentu sesajen itu seperti yang kita tahu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tidak bisa dilakukan secara personal, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan contohnya masyarakat kampung. Dan ini sesajen ini seperti yang kami katakan tadi bebas, mau siapapun datang bisa. Jadi kalau konsekuensinya yang dilakukan sendiri ya tentunya tidak berjalan dengan baik lah. Bagaimana contohnya seorang sendiri melakukan sesajen padahal sarana-sarananya, bahan-bahannya apa semua banyak sekali, dan di sini mungkin itu. Dan kemudian pertanyaan dari saudara Windy, tadi masyarakat tadi orang Barat mengatakan Sunda Wiwitan itu adalah animisme maupun dinamisme. Bagaimana tanggapan orang Sunda akan hal tersebut? Jadi mana ya tanggapan orang itu ya biasa aja, mereka terima-terima aja apa ini itu omongan-omongan orang lain. Contohnya di masyarakat kita sekarang lah, di suku Toba dulu khususnya. Banyak sekali orang-orang sekarang mengatakan agama-agama permalim itu agama-agama berbeda. Akan tetapi mereka agama-agama permalim itu terima saja. Gak mungkin lah dilawan, kalau dilawan mereka nanti otomatis kan mereka udah musnah. Ya, menjawab pertanyaan dari saudara Bella, apakah Sunda Wiwitan ini masih ada di zaman sekarang? Kan sudah dijelaskan tadi dari pertanyaan saudara Dandi, Sunda Wiwitan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan Sunda Wiwitan itu di daerah Kuningan sampai lebih kurang 3.000 orang penganutnya. Dan Sunda Wiwitan ini juga masih bertahan hidup pada komunitas masyarakat di daerah Baduy. Jadi Sunda Wiwitan ini masih ada pada saat ini. Dan kemudian pertanyaannya, apakah masyarakat Sunda Wiwitan di samping Sunda Wiwitan atau masyarakat lain masih ada menganut tentang sisa-sisa? Ya mungkin masih ada, tapi kami tidak tahu satu apa nama sukunya. Contohnya suku Bali lah, ya suku Bali. Tentunya ada itu bela, tapi bukan satu-satu kan. Soalnya kan kita banyaknya mengaji. Kalau di suku Karo itu bagaimana ya? Ya bagaimana? Itunya antar suku. Gak mungkin cuma Sunda Wiwitan itu aja yang berdikari sendiri. Pasti adanya. Apalagi kan mereka termasuk agama-agama yang masih melekat tentang leluhurnya, yang masih menganut agama mempercayai leluhurnya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Ada lagi yang menambah? Joshua nggak pernah ngomong. Silakan dulu. Apa pendapat Joshua, Rudol. Silakan. Ya sedikit-sedikit kalian tambah. Bukti kalian satu kelompok. Ada yang bisa kau tambah? Joshua, Rudol, Febri, sama Amanda. Ini kan Amanda. Yang ngomong kan si Amos sama si Febri ya? Atau si Amanda yang ngomong berdua itu? Ya, sama si Amanda. Febri. Si Febri, siapa? Si Amanda, Joshua, Rudol, apa kontribusi kalian dalam diskusi ini? Silakan. Daripada yang bengong-bengong di situ, ngomong sedikit aja. Silakan. Gak ada, ikutnya kalian di kelompok ini. Saya akan menyampaikan dari pertanyaan saudari Ruth, menyampaikan jawaban dari saudari Ruth bahwa dalam melakukan sesajen itu memang harus dilakukan bersama-sama. Karena di sini pun di 2.3 sudah jelas dikatakan bahwa sesajen ini dilakukan lebih seperti doa bersama. Berarti tidak boleh satu orang, harus bersama-sama. Kemudian Joshua? Silakan Joshua. Masih di sini si Joshua. saya ingin menambahi jawaban dari pertanyaan
masih ada dan data menyebutkan bahwa penganut dari agama Sunda Wiwitan ini lebih dari 3.000 penganut, lebih dari 7 penganut. Dan pertanyaan yang sulit, apakah ada agama aliran di sekitar yang tentunya pasti ada, karena menurut kami kayak Sunda itu juga tidak mungkin cuma agama Sunda Wiwitan yang ada di situ. Sedikit pendapat dari pertanyaan Sia, tujuan dari sesajen. Jadi tujuan dari sesajen itu sesajen ini diberikan kepada sang yang karsa itu untuk memohon agar dilindungi dari segala kejahat dan juga sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur dan kepada Silakan. Itu aja. Ikutnya kalian tiga dalam diskusi ini. Amanda sama Joshua dan siapa ikut kalian tiga di sini diskusinya. Ya, ikut kalian tiga dalam diskusi kelompok kemarin. Joshua ikut. Saya bertanya kepada kalian bertiga, ikut kalian nggak dalam diskusi menyusun kelompok ini, tugas kelompok ini? Jawabannya kan ya, tidak. Ikut kalian bertiga. Amanda ikut. Ikut. Kau ikut. Ikut. Gitu ya. Apalah makna daripada sesajen Sunda Wiwitan ini, Joshua? Menurutmu? Tahu usah kau lihat sajianmu, karena kau udah hafal kan? Apalah maknanya? Makna sesajen itu menurut saya Pak, itu membuat suatu acara atau kegiatan dari rasa ucapan syukur dan kegiatan untuk meminta perlindungan dari perusahaan. Di mana tertulis ini? Di mana tertulis di sajianmu itu yang kau sebut tadi? Di mana tertulis? Ya, di mana? Di poin mana? Di poin mana? Coba buka halaman poin 2.3. Makna filosofi sesajen, adakah kau sebut seperti yang kau sebut tadi? Coba, apa nomor 1 kalian buat maknanya? 2.3.1. Apa? 2.3 lah. Judulnya kan makna filosofi sesajen bagi masyarakat Sunda. Kau sebut tadi kan mengapa leluhur, bla 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 gitu. Coba nomor 1 maknanya apa? Tertulis di situ. Sudah ketemu? Ini ikut kamu nyusun kan? 2.3. 2.3. Udah ketemu? Udah. Scroll ke bawah. Maknanya nomor 1 apa? Makna nomor 1 ke bawah. Kok nggak bisa kau lihat? 2.3 makna ke bawah itu kan ada 1. Maknanya apa? Nomor 1. Apa? Nah, tadi yang kau sebut tadi apa? Maknanya apa yang kau sebut tadi? Apa makna sesajen itu dalam tradisi Sunda Wiwitan? Yang kau sebut barusan.
Apa? Di mana tertulis itu? Di makna itu. Yang kalian sebutkan ini Anglo atau para puyan? Ikut kamu nggak menulis ini? Ikut Joshua? Ikut menyusun ini? Ikut. Mengapa pemikiranmu yang kau sebut tadi nggak masuk di sini? Hati-hati loh. Kalian anggap aku anak kecil. Bisa saya uji kalian ikut di situ apa enggak? Wah, Rudolf. Tadi ditanya mereka ini kapan ini dan di mana diberikan sesajen. Menurutmu di mana dan kapan? Kapan di mana diberikan? Menurut saya Pak tadi bisa dilakukan di mana saja. Bisa di mana saja, di kamar mandi, di WC bisa. Seperti tempat-tempat yang sakral. Ya sakral itu kapan? Di mana? Contoh di mana lah? Tempat sakral di mana? Seperti di bawah pohon. Di bawah pohon. Yang sakral. Iya, di pohon apa? Pohon beringin, pohon ara, pohon apa? Di mana tertulis itu di bawah di yang sakral? Di mana tertulis itu? Di apa makalah kalian ini di mana? Bahwa melakukan sesajen itu di tempat sakral. Di mana? Di mana? Di halaman berapa? Di poin berapa? Gak ada. Nah, lalu sumber yang kau katakan tadi dari mana? Sering saya melihat Pak. Sering? Melihat di media sosial seperti di mana? Di mana? Bali. Kita bukan ke Bali, ini di Sunda ini. Di media sosialnya apa alamat media sosialnya? Yang kau lihat ada orang Sunda Wiwitan menyembah di tempat sakral. Media sosialnya rahayu.com misalnya, atau Facebooknya Aan misalnya. Di mana? Sering scroll dia Bapak di Google. Ya di Google mana? Coba lah di Google klik aja. Apa judulnya kau buat? Biar saya scroll di sini. Ketika kau klik apa kata kunci yang kau buat? Biar saya Google ini. Apa kata kunci yang kau buat? Jadi kalau ngomong akademis jangan main-main ya. Jangan hanya ngarang-ngarang gitu. Ini akademis ini. Kalian sedang belajar berteologi. Ngomong itu by data. Jangan ngomong asal ngomong. Amanda, apa rumusan masalah kalian? Rumusan masalah kalian apa? Amanda, rumusan masalah kalian apa? Jangan lihat lagi, kan udah ikut kalian diskusi. Kalau kalian merumuskan kan bersama-sama kan, enggak sendiri-sendiri kan? Apa rumusan masalahnya? Nomor 1 aja. Karena yang saya lihat tadi ngomong hanya 2. Jangan-jangan mereka berdua yang mengerjakan ini. Yang lain mungkin ikut tapi main Facebook atau main TikTok gitu. Tidak ikut dalam diskusi teologi ini. Pertanyaan pertama, yang kalian susun ini. Joshua apa pertanyaan pertamanya? Ya. Apa? Apa sebenarnya sudah berita ini? Karena sudah kau baca ya. Oke, saya tidak mau perpanjang lagi. Karena saya hanya menguji kerjasama kelompok.
Ini hanya satu contoh. Yang lain-lain sebenarnya saya mau kerjakan itu. Tapi saya lihat tidak serius. Ini melatih kalian untuk berteologi bersama. Kolaborasi berteologi itu sangat dibutuhkan sekarang di zaman sekarang. Kolaborasi itu nilainya tinggi. Kalau kalian nanti menulis artikel seperti ini, masukkan ke Akademi Edu, upload ke jurnal-jurnal, nilainya tinggi, kolaborasi. Tapi kalau menulis sendiri, nilainya rendah. Karena dibutuhkan sekarang, di zaman sekarang, kolaborasi, networking. Apalagi kalian kan generasi Gen Z ya, generasi Z. Orang-orang Z itu membutuhkan kolaborasi. Orang-orang yang cerdas. Karena kalian sudah hidup di dunia digital. Yang semuanya serba ada di dunia maya. Kalau kami dulu harus membaca buku, cari buku kemana-mana. Kalian sekarang bisa cari buku di mana-mana. Entah berbayar, entah gratisan, ada. Atau yang sembarangan pun ada. Wikipedia, Blogspot, WordPress itu sembarangan. Yang akademis juga ada, jurnal, ada artikel-artikel gitu ya. Di zaman sekarang mudah. Tidak seperti zaman kami dulu. Oke, saya tidak akan melanjutkan itu. Saya sudah kirimkan ke grup masukan saya, nanti diperbaiki. Tapi yang jelas catatan saya, kalian bertiga itu tidak kerja kelompok ya. Pasti nilainya nanti berbeda-beda ini. Antara kelompok, antara yang satu dengan yang lain. Lalu nanti saya tambahkan tadi poin 2.1.5, pelaksanaan sesajen dalam tradisi Sunda Wiwitan di mana? Dalam tradisi sesajen Sunda Wiwitan, mereka melaksanakan itu pada upacara adat, pada hari raya keagamaan, pada peringatan kematian, dan masih banyak lagi itu pada upacara pembersihan dan ruatan, pada perayaan kalender keagamaan atau tradisional. Di situ dilaksanakan. Jadi tidak sembarangan. Tidak bisa di WC, kamar mandi. Tidak bisa di di lapangan terbuka gitu. Tidak bisa. Ada waktunya melaksanakan sesajen. Namanya pun sesajen. Nah, makna lain secara filosofi kalau tadi kelompok mengatakan ada makna 2.3, lalu dia katakan maknanya Anglo dan para puyan, itu kan makna dari makanan yang diberikan, materi yang diberikan, rujakan atau rujakan, rujak itu kan. Makna rujak itu apa? Itu dia yang dijelaskan. Makna air minum cat liwetan atau telur ayam kampung, maknanya itu. Maknanya secara umum apa? Itu tidak dijelaskan oleh kelompok. Nah tadi dia sudah mulai makna yang dia karang-karang. Maknanya itu kan penghormatan kepada leluhur. Memberi sesajen itu menghormati kepada nenek moyang. Melalui apa? Itu tadi materi-materi itu. Tadi sudah dijelaskan kan. Apalagi penghormatan supaya keseimbangan alam dan lingkungan. Apalagi doa untuk kesejahteraan dan kesuksesan. Kalau kalian mau merantau, diberi sesajen. Supaya doa Tuhan berkatilah anakku yang mau studi atau mau merantau, mau cari kerja. Kayak kita kan mengupah itu. Orang mau ujian pun diupah. Dikasih telur. Supaya dia semangat ujiannya. Apalagi banyak itu. Pembersihan spiritual. Itu dari tadi ruat. Maunya Jokowi diruat kan. Supaya otaknya tidak kotor kan. Tidak monarki dan oligarki kan. Itu diruat. Karena pikiran kotor. Nah itu contoh. Nanti tambahkan itu. Sehingga kelompok tidak hanya menyampaikan makna filosofi dari materialnya itu. Lalu di refleksi teologis saya katakan itu bagaimana kelompok memandang tradisi ini. Tadi di sini saya lihat tidak begitu tajam ya. Kami misalnya dari kelompok 4 melihat tradisi sesajen itu cocoklah untuk diteruskan orang Sunda, gitu kan? Karena supaya melestarikan tradisi Sunda Wiwitan supaya jangan hilang.
Tapi kalau untuk Kristen, apakah cocok memberi sesajen? Karena memberi sesajen itu hanya kepada Tuhan. Mungkin orang Kristen bisa meniru ini dengan cara memberi persembahan bulanan, persepuluhan, atau ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika anaknya mau menikah, mau sekolah, cukuplah berdoa atau memberi perpuluhan ke jemaat, ke Tuhan, gitu kan? Ada orang yang mau ujian sekarang membawa sesajen ke gereja, bawa ayam panggang atau babi panggang ke gereja. Ada? Gak ada kan? Tapi diterima ucapan syukur 100.000 karena anaknya Amos Samosir mau ujian ke STT Abisat Medan. Ada kan? Ada itu. Setelah lulus diterima ucapan syukur karena anak kami Amos Samosir telah diterima di STT Abisat Medan kepada pendeta 100.000. Kan itu ada itu. Itu kan sesajen dalam bentuk rohani. Itu kalian buat gitu refleksinya, sehingga ketika orang membaca, oh gini rupanya maksudnya ini ya, berarti sesajen di Jawa itu, di Sunda itu, kalau direfleksikan secara iman Kristen begini gitu. Lalu dari situlah saran supaya orang Sunda terus melaksanakan tradisi Sunda Wiwitan. Kalau orang Kristen ya bentuk lain gitu ya. Nanti diperbaiki, sudah saya kirimkan ke grup. Kita beri tepuk tangan lah untuk mereka. Oke, sekarang kita masuk kepada kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompok ya. Jangan hasil kerja pribadi-pribadi lagi nanti. Kalau bisa menjawab bersama-sama, jangan seorang aja yang menjawab. Ya, terima kasih kesempatan kepada kami kelompok 5. Kami membahas tentang filsafat suku Mentawai. Yang kami ambil adalah arat sebulungan dalam suku Mentawai. Jadi izinkan kami menyapa teman-teman sekalian dengan sapaan khas dari Mentawai itu Marom Sita. Marom Sita. Terima kasih. Apa? Marom Sita. Apa artinya? Salam sejahtera. Tahu kau artinya Marom Sita? Ya, kami datang. Oh gitu ya. Oke lah. Silakan aja. Data kelompok kami, pertama saya Iga Semiring. Saya Gero. Saya Pasar Bidara. Saya Belaida, saya Melani. Terbelakang. Setiap wilayah Indonesia memiliki kondisi yang berbeda, misalnya suku, budaya, dan ciri budaya yang diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Setiap kebudayaan tersebut menjadi sebuah pedoman atau pandangan hidup dan sistem kehidupan yang dilakukan secara bersama oleh kelompok masyarakat ini. Suku Mentawai juga merupakan salah satu suku etnik di Indonesia yang hidup di wilayah Sumatera Barat. Suku Mentawai mendiami bagian wilayah dari Sumatera Barat pada bagian Kabupaten Padang Pariaman. Orang-orang Mentawai masih banyak tinggal di daerah perkampungan. Keberadaan arak sebulungan tidak terlepas dari pengaruh sosial dan tradisi suku Mentawai. Arak sebulungan merupakan religi dari orang Mentawai. Arat artinya adat dan bulungan berasal dari kata bulu yang berarti dalam. Pada saat ini, budaya arak sebulungan Mentawai mulai bergeser
dengan adanya perkembangan yang ada di Indonesia. Penduduk sudah banyak bermigrasi keluar pulau dan juga banyak pendatang ke Pulau Mentawai, sehingga mengakibatkan percampuran suku dan berdampak pada lunturnya budaya Mentawai oleh masyarakat itu sendiri. Asal-usul Mentawai, sebutan Mentawai berasal dari bahasa asli masyarakat setempat yang terdiri dari dua kata, yaitu si dan menteu. Ada juga orang yang beranggapan asal kata Mentawai diambil dari kata Simatalu yang artinya adalah yang maha tinggi. Suku Mentawai juga tidaklah jauh perbedaannya dengan suku Melayu, dan juga dari kehidupan mereka ada ciri-ciri orang Sumatera, karena Mentawai juga serumpun dengan suku Batak dan suku yang ada di Nias. Suku Mentawai tinggal di pulau-pulau besar yang ada di Kepulauan Mentawai sebelah barat Sumatera, dan jika kita lihat seluruh Pulau Mentawai ada 42 pulau, tetapi yang dihuni hanya 4 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Pulau Pageh Utara, dan Pulau Pageh Selatan, dan Pulau Setoran. Budaya Mentawai. Suku Mentawai merupakan suku yang mempercayai bahwa hutan adalah jantung kehidupan serta memanfaatkan segala. Terdapat beberapa keunikan dari budaya suku Mentawai, yaitu bertato. Tato dalam bahasa Mentawai disebut titi, dan yang membuat tato sering dipanggil dengan sebutan sifat titi. Dahulu sebelum ada jarum, sifat titi membentuk titi di tubuh dengan menggunakan kayu karai yang diasah hingga tajam. Biasanya titi dibuat berhubungan dengan status sosial seperti para pemburu yang derajat sesuai dengan hasil buruannya. Titi biasa berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa. Yang selanjutnya, rumah adat Uma. Rumah adat tradisional suku Mentawai yang terbuat dari kayu disebut juga Uma. Uma bukan hanya sebagai rumah saja, tetapi juga identitas masyarakat setempat. Uma dibangun tidak menggunakan paku, tetapi sambungan silang, betakik, dan pasak, sehingga mirip dengan rumah panggung dan atap tenda memanjang rumbia. Bagian depan rumah ada dinamakan stampi, terbuka sebagai tanda penerima tamu atau disebut talaibu. Rumah terdiri dari ruang depan tanpa dinding dan ruang berdinding untuk tidur. Rumah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan untuk kepala suku dan para lelaki, sementara sebelah kiri untuk tamu dan para wanita. Kepercayaan tentang adat sabungan. Adat sabungan merupakan sebuah sistem kepercayaan masyarakat Mentawai di mana ada pelaksanaan ritual yang identik menggunakan dedaunan sebagai suatu simbol menghubungkan manusia dengan Tuhan dan dengan alam dan Tuhan. Ayau Belau Madua. Tindakan yang bertentangan dengan ajaran adat sabungan dianggap sebagai suatu dosa yang besar, karena adat sabungan dianggap sebagai pedoman dan tolak ukur hidup. Tradisi Sikere. Sikere atau Sikerai merupakan julukan atau sebutan orang-orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan tato bermotif si balu-balu sebagai tanda yang khas. Mereka yang merupakan Sikere dianggap memiliki hubungan yang khusus dengan para nenek moyang, sehingga dapat membantu menyembuhkan orang sakit. Adapun Turuk merupakan tarian khusus untuk memanggil arwah para leluhur dengan keyakinan bahwa obat yang diracik akan manjur. Lagu yang biasa dinyanyikan seperti urai ukui, urai tirik, langgai, dan urai tibalek yang dinyanyikan sebelum ramuan direskan ke beberapa bagian tubuh. Tradisi meruncingkan gigi. Tradisi meruncingkan gigi dianggap sebagai simbol kecantikan bagi perempuan. Semakin meruncing gigi, maka akan dianggap semakin cantik, dan dianggap punya keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Makanan pokok suku Mentawai adalah sagu dan ikan. Dalam acara adat, makanan yang biasa pasti tersedia ialah daging babi untuk mata pencarian manusia. Mayoritas adalah petani dan ada juga yang menjadi pemburu. Tradisi adat sabungan. Adat sabungan merupakan bentuk dari penghormatan masyarakat Mentawai terhadap nenek moyang. Adat sabungan identik dengan dedaunan. Adat berarti adat, sabungan berarti daun dan atau bulu. Dari daun atau tumbuh-tumbuhan yang kerap kali dipakai dalam ritual-ritual mereka. Adat sabungan identik dengan keseimbangan alam dengan manusia, di mana manusia bergantung pada alam dalam memilih setiap kebutuhan hidup. Dalam ajaran alat sabungan terdapat 3 dewa yang harus dihormati, yaitu 1. Tai Kalelu, yaitu merupakan dewa hutan dan gunung. 2. Tai Leimu Bagat, yaitu dewa yang berkuasa atas laut. 3. Tai Kamanua, yaitu dewa langit yang memberikan kehidupan dan hujan.
roh nenek moyang, dan kehidupan sehari-hari. Beberapa nilai adat yang mungkin ditemui dalam adat suku Mentawai melibatkan 1. Keseimbangan dengan alam. Suku Mentawai sering menghormati dan menjaga keseimbangan dengan alam. Mereka memiliki keyakinan kuat terkait hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. 2. Kebersamaan dan gotong royong. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kebersamaan sering ditekankan. Solidaritas dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Mentawai. 3. Hormat pada nenek moyang. Adat Sabulungan sering mencakup ritual dan upacara untuk menghormati nenek moyang. Nilai-nilai keturunan dan hubungan dengan leluhur dihargai. 4. Kepercayaan pada roh dan kekuatan gaib. Adat Sabulungan Mentawai melibatkan kepercayaan pada roh dan kekuatan gaib dan dalam alam. Ritual dan upacara dapat dilakukan untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan dari kekuatan ini. Pengaruh budaya asing terhadap adat Sabulungan. Adat Sabulungan merupakan kepercayaan masyarakat Mentawai terhadap adanya hubungan antara manusia dengan nenek moyang dan alam. Adat Sabulungan mengalami perubahan sejak akhirnya ajaran Sasarewu atau orang luar yang Islam, Kristen, dan Katolik. Pada tahun 1954, negara memprakarsai rapat 3 agama yang menjadi bukti bahwa adat Sabulungan tidak dianggap pihak berwenang sebagai sebuah keyakinan yang tepat untuk orang-orang yang ingin maju dalam dunia modern. Rapat 3 agama muncul dari latar belakang program pemerintah pasca kemerdekaan dengan tujuan menyatukan segala suku yang ada di Nusantara dalam kelompok sosial yang nasional. Larangan pemerintah pada 1994 dipengaruhi oleh kekuatan pemerintah yang memandang aliran maupun kelompok dengan kepercayaan antara suku tersebut dapat mengganggu kestabilan negara kesatuan. Rapat 3 agama tersebut gencar dilakukan pemerintah yang tentu sangat berpengaruh terhadap adat Sabulungan di tengah masyarakat. Keputusan rapat 3 agama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Agama Sabulungan harus dihapuskan dengan paksa dengan pertolongan polisi. 2. Dalam tempo 3 bulan, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih agama Kristen, Protestan, atau Islam bagi penduduk asli ataupun penganut agama Sabulungan. Yang 3, kalau dalam tempo tersebut tidak juga memilih, maka semua alat-alat pujaan Sabulungan harus dibakar polisi dan diancam jatuhi hukuman. Kesimpulan, masyarakat Mentawai adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang menjunjung tinggi kelestarian alam mereka. Tidak hanya menganggap hutan sebagai tempat mencari makanan, tetapi mereka juga menganggap hutan itu adalah rumah dan tempat berlindung. Sikap tersebut terlihat dari kepercayaan mereka yang disebut adat Sabulungan, yang di dalamnya diajarkan untuk menjaga keseimbangan alam karena mereka percaya menjaga hubungan alam dan manusia harmonis dan menguntungkan hidup mereka. Selain menjaga keseimbangan alam, masyarakat Mentawai juga menghormati arwah atau roh nenek moyang, mempercayai kekuatan roh gaib, dan menanamkan sifat bekerjasama atau gotong royong dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Mentawai. Melihat zaman sekarang yang semakin modern, kepercayaan Sabulungan juga semakin hilang. Tidak di zaman dan mungkin hanya sebagian kecil masyarakat Mentawai yang paham atau tahu tentang sistem kepercayaan ini. Tentu hanya setelah kita memahami dan mempelajari materi dari adat Sabulungan
yang mengandung banyak sekali tentang keseimbangan alam dan bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis kepada alam. Maka kami penulis mengajak kepada pembaca agar dapat mendalami sikap dari kebudayaan Arab Sabundungan dan kepada masyarakat Mentawai agar bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang baik ini. Ya, Profesor Ideologis. Masyarakat suku Mentawai dalam Arab Sabundungan sangat tampak cintanya dengan alam sekitar mereka, dengan menjaga keberlangsungan alam, bahkan mensakralkan alam. Di dalam kitab Ulangan 22 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekat anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tapi anak-anaknya boleh kamu ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut pun. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia harus mencintai ciptaan lainnya. Hal itu dilakukan bukan tanpa sebab, tetapi juga untuk kehidupan manusia di bumi. Orang Kristen harus menyadari bahwa ada sebuah tugas yang diberikan Allah kepada manusia pada saat manusia diciptakan, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 24. Maka manusia harus bisa mengelola seluruh bumi, mencintai bumi, bukan malah menghancurkannya. Sudah menjadi tanggung jawab manusia memelihara dalam pemberian Tuhan yang sangat baik. Demikian presentasi kami. Oke, terima kasih. Kita beri kesempatan untuk bertanya, sebutkan nama ya, atau beri masukan. Oke, dari sini aja, mulai dulu. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman penyaji. Nama saya Osman Osir. Saya bertanya kepada penyaji tadi, mana filosofis dari apa ini? Arab Sabundungan. Dalam bertanya tentang gunung itu kan daun. Jadi menurut mereka perumpamaan mereka tentang daun ini, daun apa sih sebenarnya? Entah daun yang hijau, entah daun yang apa, entah daun sirih, entah apa kan pasti punya maknanya. Terus tadi dikatakan dari nilai-nilai apa ini ada yang masih muncul. Jadi sebenarnya suku Mentawai ini konsepnya kepercayaan mereka kepada Tuhan atau kepada roh begitu. Mungkin itu saja saya kembalikan. Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika saya bertanya, di tradisi Arab Sabundungan, apakah nama istilah kita masih pertama, Pak? Izin bertanya kepada para penyaji. Yang pertama, apakah ada larangan-larangan atau peraturan-peraturan khusus mengenai tradisi Arab Sabundungan tersebut? Yang kedua, apakah ada tempat-tempat khusus atau perayaan-perayaan khusus untuk melaksanakan tradisi Arab Sabundungan tersebut? Yang ketiga, mengapa tradisi meruncingkan gigi dianggap sebagai standar kecantikan bagi wanita Mentawai dan dianggap juga sebagai keseimbangan hidup dan jiwa? Terima kasih. Ada lagi, silakan. Nama? Nama saya Sanaya. Siapa? Sanaya Subril. Selalu disebut ya. Kok susah kita mengerti. Silakan. Dikatakan rasa hubungan yang dipandang animistik, yang memberikan pandangan bahwa orang Mentawai sangat berlaku dan primitif. Dengan saya, mengapa rasa hubungan yang dipandang animistik dan apa alasan Arab Sabundungan ini yang memberikan pandangan bahwa orang Mentawai ini sangat terbelakang dan juga primitif? Oke, ada lagi sebelah sini. Oke, tidak ada, silakan direspon, dijawab oleh kelompok. Ya, baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Amos. Ya, kami sebenarnya dalam mencari sumber-sumbernya tidak disebutkan secara spesifik apa daun-daun yang dipakai untuk tradisi tersebut. Tetapi ada yang namanya bakat Katsaila, itu disebut dengan daun-daun dan akar-akar kering dari tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat.
itulah mungkin yang ada di mungkin daun yang dipakai oleh Arab Sabulungan begitu. Lalu dari pertanyaan kedua Amos itu bagaimana sebenarnya sistem kepercayaan Arab Sabulungan? Ya, kepercayaan Arab Sabulungan itu sebenarnya kalau dibilang animisme dan humanisme mungkin bisa mendekati dan bisa juga tidak, karena mereka lebih menerapkan cinta alam begitu. Mereka lebih mengutamakan alam dengan pelestarian alam. Mereka menjaga alam tersebut dengan menjaga tidak menebang pohon secara liar, tidak merusak alam itu, karena mereka sadar bukan hanya tempat berlindung dan mencari makan, ada juga makna-makna religius yang terdapat dalam hutan itu atau dalam alam itu. Begitu. Kami silakan. Ya. Sekitar contoh dari yang pertama tadi dari saudara Amos mengenai gunung atau daun apa yang digunakan. Jadi seperti yang sudah dikatakan bahwa tidak ada secara spesifik daun-daun apa yang digunakan dalam Arab Sabulungan ini. Tapi yang perlu diketahui bahwa dalam melakukan tradisi adat atau seperti tadi dikatakan ada pengobatan-pengobatan, ada ramuan-ramuan yang digunakan dalam suku Mentawai itu, itulah yang dijadikan sebagai nama untuk kebudayaan orang ini. Jadi daun-daun. Jadi mereka sangat dekat dengan alam. Jadi mereka sangat mencintai alam sehingga segala aspek kehidupan itu sangat bergantung pada alam. Lalu jawaban dari pertanyaan setia tentang tempat khusus untuk melakukan segala tradisi. Jadi tadi ada dijelaskan ada Uma. Jadi Uma itu adalah rumah besar. Jadi suku Mentawai itu melakukan hal-hal tradisi dan segala halnya itu dalam segala hal yang berbau tradisi, yang kebiasaan harinya itu di Uma itu. Jadi Uma itu sangat berperan penting dalam kehidupan suku Mentawai karena itu adalah tempat tinggal mereka. Sekaligus mereka melakukan tradisi tadi. Jadi tradisi untuk melakukan Arab Sabulungan atau budaya mereka yang lain itu ada di rumah, di rumah. Jadi meruncingkan gigi. Jadi mengapa dikatakan bahwa sebagai simbol kecantikan bagi kaum perempuan? Tentunya kami juga tidak mendapatkan sumber yang pasti sekali mengenai hal itu, tapi mungkin yang bisa kami analisa dari budaya mereka ini, mereka melihat itu adalah sebuah keindahan. Jadi mereka melakukan hal itu. Ya, itu yang bisa kami jawab apabila dia ada teman-teman sekalian. Lalu jawaban pertanyaan dari saudara Roh, animistik, terbelakang dan primitif serta alasan. Nah, seperti kita lihat tadi dari gambar-gambar yang sudah kami tampilkan dalam presentasi kami, kita lihat bahwa mereka tidak mengenakan pakaian. Jadi begitu ketika sejak kami dalam makalah kami ada dituliskan bahwa ada misionaris yang datang ke sana. Jadi mengapa terbelakang dan primitif? Ya, seperti yang kita lihat, mereka saja tidak tahu bagaimana berpakaian seperti ya normal. Tapi itulah standar mereka dalam berpakaian. Mereka juga masih berburu, ya seperti belum bisa, ya, belum maju lah bisa dibilang, karena modernisasinya itu terbilang tidak berbeda dengan tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Bahkan sampai sekarang kami sudah menanyakan beberapa teman kita yang ada di sini, yaitu adik tingkat kita si Wanda dan ada si Swandi. Bahkan di sana itu belum ada jaringan internet sampai sekarang ini. Jadi kami kemarin ingin melakukan wawancara pada tokoh adat dari Mentawai yang mengetahui hal ini, yang kami tanyakan kepada teman kita si Wanda. Itu saja sampai sekarang tidak ada respon, bahkan kami telepon juga tidak bisa. Jadi sangat sulit akses di sana sampai saat ini saja. Maka itu ya bisa dibilang mereka terbelakang. Jangan dari konsep manusianya, bahkan dari kondisi lingkungan di sana tidak sama seperti kita yang sangat mudah melakukan akses sekarang. Memang tidak semua, tapi ada beberapa tempat yang masih memang mungkin jaringan telepon yang hanya bisa, dan itu pun
katanya jarang bisa dapat, mungkin kita harus benar-benar tinggi seperti itu. Terima kasih. Saya mau memberikan sedikit pandangan terhadap pertanyaan dari saudara Sia. Itu yang pertama tadi, apakah ada larangan dan peraturan khusus? Jadi sudah terdata sebenarnya di dalam sajian kami di poin 2.2 itu di bagian nomor 5. Di situ kan ada kami menjelaskan tentang terdapat pantangan atau kriteria, yaitu yang melanggar yang melanggar acara khusus tersebut maka akan mendapatkan hukuman secara garis. Ya, dan untuk menghilangkan hukuman secara garis ini itu ada dendaan. Di sini kami mau memperjelas ya, mungkin di maksud yang kami pahami hukuman secara garis ini mungkin ada sakit, ada apa ya, kendala-kendala di hal-hal tertentu begitu. Lalu yang kedua tadi saudara bertanya bahwa apakah ada tempat khusus? Yang menurut yang kami cari beberapa sumber ini sebenarnya lebih banyak mereka mengadakan itu di rumah-rumah itu tersendiri gitu. Dan karena mereka pun ya juga modernnya itu lama gitu. Terus mereka modernisasinya juga lumayan lama. Rata-rata mereka melakukan di rumah-rumah. Kalaupun mau melakukan itu biasa di satu tempat yang memang sudah ramai di situ dengan tokoh-tokoh adat begitu ya. Lalu yang ketiga, mengapa harus meruncingkan ini? Kita tahu ya tadi pesan masyarakat Mentawai ini juga termasuk yang primitif. Mungkin pada saat itu kecantikan itu dimulai dari runcingnya tinggi dan mungkin itu menjadi pandangan khusus daripada para penguasa atau mungkin yang memegang suatu kekuasaan di wilayah tersebut. Itu jadi daya tarik tersendiri sehingga para wanita ini supaya dia bisa mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat di situ, pemimpin adat, mereka meruncingkan mereka. Itulah yang dimaksud mereka standar kecantikan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kami akan menambahi dari pertanyaan dari Amos tentang sistem kepercayaan suku ataupun masyarakat Mentawai. Suku Mentawai ini sangat cinta dengan alam, sangat cintanya. Suku Mentawai ini menganggap bahwa suatu benda itu memiliki jiwa dan roh. Dan pertanyaan Sia, peraturan atau larangan di suku Mentawai atau masyarakat Mentawai itu mereka sangat cinta dengan alam mereka. Mereka melarang seseorang atau masyarakat mereka itu melakukan hal misalkan membuang sampah sembarangan ataupun membuang air kecil di mana-mana gitu. Karena mereka sangat cinta dengan alam mereka. Sudah semua dijawab. Oke, ada lagi tadi sebelah sini, silakan. Sebutkan nama dan apa pertanyaannya, silakan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Dosen. Nama saya Arifin Simatupang. Ingin bertanya kepada Pak Gaji, apakah tradisi ini berpengaruh kepada masyarakat Mentawai, khususnya masyarakat Mentawai yang beragama Kristen? Karena kita tahu bahwa di Mentawai sekarang sudah ada gereja, yaitu GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai, yang berdiri sejak tanggal 9 Juli 1916. Apakah ini sangat berpengaruh atau tidak? Dan bagaimana sikap umat Kristen dengan ajaran yang harus menghormati 3 dewa yang dikatakan di halaman 9 2.3 terdapat di sana ada 3 dewa. Bagaimana sikap umat Kristen dengan ajaran itu? Demikian. Lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Dosen. Kenalkan nama saya Yusua Nikolas Menjuta, Pak. Silakan. Menjadi pertanyaan saya, mengapa Arab Sabulungan dianggap sebagai sebuah ajaran yang menyesatkan? Terima kasih. Lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Sagala. Saya di sini ingin bertanya. Daniel Sagala. Oke, silakan. Di sini diterangkan bahwa orang Mentawai mempunyai masa nyepi, yaitu masa dia dan Bunen. Coba saudara penyanyi jelaskan itu secara ringkasannya. Terima kasih. Oke, lanjut.
orientasi ataupun tujuan Nama saya Aldo Tarikan Pak. Silakan. Saya ingin bertanya kepada penyaji mengenai tujuan ataupun orientasi dilakukannya arat sabulungan ini. Di dalam sajian dikatakan bahwa arat sabulungan merupakan suatu bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Kemudian di bawahnya juga dikatakan bahwa dalam ajaran adat sabulungan terdapat tiga dewa yang harus dihormati. Sebenarnya pada siapa sebenarnya tujuan dilakukannya adat sabulungan ini? Apakah kepada nenek moyang atau kepada dewa atau pada tiga dewa yang ada di dalam sajian itu? Kemudian saya ingin meminta kejelasan kepada penyaji. Tadi penyaji mengatakan bahwa di dalam suku Mentawai ini bisa dikatakan dinamisme, bisa juga dikatakan tidak. Begitu. Coba diperjelas. Dia sebenarnya dinamisme atau animisme. Begitu. Soalnya di sajian juga dikatakan bahwa adat sabulungan ini dipandang sebagai suatu aliran yang animis. Terima kasih. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Benny Pandapotan Silbin. Saya ingin bertanya kepada para penyaji. Di era pada saat ini di era globalisasi, apakah adanya modernisasi serta perkembangan teknologi dapat mempengaruhi tradisi ataupun pelaksanaan suatu ritual pada saat sabulungan tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya masyarakat Mentawai dalam menjaga kelestarian adat ini di tengah-tengah arus globalisasi pada saat ini? Terima kasih. Oke, habis ya. Ada lagi? Silakan. Di dalam sajian nama saya Febi Febanjila. Di dalam sajian Febi. Iya Pak. Oke. Dalam metode 4 ada dikatakan bahwa ada proses adaptasi dan upaya yang dilakukan gereja untuk dapat dekat dengan kebudayaan umatnya pada tahun 1955. Perlahan tradisi adat sabulungan ini mulai ditinggalkan masyarakat karena pemerintah mengharuskan masyarakat untuk memeluk suatu agama. Yang jadi pertanyaannya, apakah masih ada yang melakukan adat tersebut atau tidak? Karena di dalam sajian juga tertulis dalam tempo 3 bulan masyarakat diberi kebebasan untuk memilih agama. Oke, silakan dijawab oleh kelompok. Ya, terima kasih. Tadi teman-teman saya, sini saya coba menjawab dari saya. Tunggu. Sebelum kau, silakan dulu siapa? Si Via. Siapa namanya? Si Paskah. Menjawab. Si Paskah masih di sini? Bella. Silakan. Pertanyaan saudara Daniel tentang itu, tentang itu dalam tahu seperti dalam banyak sistem religi di dunia, religi asli orang Mentawai juga mempunyai masa negeri atau memperhatikan aktivitas hidup untuk sementara, yaitu masa dia dan bulan dan dianggap suci. Dia adalah penghentian aktivitas hidup dalam rangka keluarga inti dan biasanya menyangkut masa-masa yang penting sepanjang hidup seperti membangun ladang atau rumah keluarga inti, kelahiran, inisiasi perkawinan, masa anak anggota keluarga sakit, kematian dan membuat pramu. Ini adalah di dalam rangka masyarakat desa sebagai keseluruhan dan biasanya menyangkut masa belum dan sesudah membangun rumah. Kecelakaan sangat berjangkit nyawa penyakit menular dan pada waktu terjadi kecelakaan atau karena pembunuhan yang mengakibatkan banyak orang mati. Sekian, terima kasih. Oke, si Bella tadi, silakan. Ini kami akan menjawab dari pertanyaan ini. Bagaimana masyarakat Mentawai menjaga dan melestarikan adat sabulungan di zaman sekarang ini?
Mentawai itu membuat ataupun menulis keterangan bahwa tidak boleh atau tidak diizinkan untuk masyarakat yang lain membuang sampah atau membuat pengumuman membuang sampah secara sembarangan atau membuang air ataupun apalah segala macam seperti sampah, membuangnya secara sembarangan. Oke, ada lagi menjawab menambah? Ya, saya menjawab pertanyaan dari Riki tentang tradisi berpengaruh kepada masyarakat Kristen pada saat ini dan bagaimana sikap orang Kristen pada saat ini. Jadi, sikap orang Kristen terhadap suku Mentawai seperti itu. Agama Kristen dalam suku Mentawai. Nah, jadi berpengaruh karena masyarakat Kristen tentunya berpengaruh karena ada sebuah tradisi yang bertentangan dengan Kristen seperti penyembahan kepada dewa moyang tadi. Jadi bagaimana kondisi orang Kristen yang ada dalam Arab Saudi itu? Kami melihat bahwa ada teman kita di sini yang mereka saja tidak paham mengenai tradisi Mentawai. Jangankan Arab Saudi seperti itu. Jadi ada istilah mereka itu sudah mulai terkikis karena seperti tadi juga di sajian kami ada pelarangan yang sangat signifikan ataupun sangat ekstrim dari pemerintah untuk mengharuskan suku Mentawai itu memeluk tiga agama, yaitu Kristen, Katolik ataupun Islam. Jadi kedatangan agama-agama itu ataupun untuk memodernisasi mungkin bisa saya katakan dalam suku Mentawai itu ada penekanan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1954 dalam sejarah kami. Jadi datangnya Kristen juga tentunya banyak berubah pola pikir, tapi dalam sejarah kami juga dikatakan bahwa mereka mencoba mengadaptasi suku Mentawai ini atau ada istilah suku Mentawai dalam perkembangan kekristenan. Lalu Joshua pertanyaannya mengapa ajaran ini menyesatkan? Tentunya mengapa menyesatkan karena menyembah roh-roh nenek moyang yang dianggap pada kedatangan misionaris ataupun kekristenan ataupun Islam pada saat itu adalah ajaran yang sesat. Lalu pertanyaan tadi sudah dijawab dari saudara Haskar, tapi saya tambahi adalah ada punen. Nah, jadi punen itu adalah untuk memilih sikere ataupun tentu adat sebelumnya pada suku Mentawai. Jadi itu kata dalam buku ini dikatakan ada sekitar waktunya 2 bulan dalam memilih itu pun prosesi adat yang mereka lakukan. Oke. Untuk pertanyaan saudara hari ini tentang bagaimana tradisi ini berpengaruh kepada masyarakat Kristen, masalahnya sudah dibilang sudah mulai terkikis. Namun di dalam sajian kami juga ada di sini dipertegas di poin 2.4 bahwa misionaris yang datang ke masyarakat Mentawai itu pada 1954 mereka tidak menghilangkan yang namanya alat-alat upacara sabungan. Berarti dalam sebelumnya kedatangan agama itu pun tidak menghilangkan begitu. Dan untuk tradisi tersebut juga kami ada tuliskan di Pulau Siberut itu benar-benar masih dipertahankan, sekalipun pada saat ini di Pulau Siberut sudah banyak orang yang beragama Katolik. Lalu yang kedua, alat sabungan dicap sebagai menyesatkan. Teman-teman, memang tadi sudah dikatakan saudara Ega bahwa pemerintah betul-betul ekstrim supaya bagaimana masyarakat Mentawai ini punya agama. Mungkin itu tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi, teman-teman. Poin 2.4, mereka ingin melakukan modernisasi. Itulah makanya dibilang menyesat karena supaya orang-orang di situ mudah untuk menerima ajaran yang masuk pada saat itu Kristen, Katolik dan Islam. Dibilanglah bahwa tradisi adat sebuah ini itu susah, itu menyembah roh nenek moyang begitu. Tapi dalam satu kepentingan juga ada kepentingan supaya masyarakat Mentawai itu mencapai suatu kemodernisasian begitu dan mudah dijangkau oleh pemerintah, ya. Udah. Untuk masa itu tadi kan memang sudah
dijelaskan juga sama saudara Pasca. Nah di situ memang dikatakan ada yang namanya juga dia dan bulan itu sebenarnya bukan suatu keharusan atau bagaimana begitu ya, tapi memang yang dikatakan dalam tidak melakukan satu pekerjaan, kita tidak melakukan satu aktivitas kan ada juga pengecualiannya di situ, tidak termasuk makan dan juga minum. Yang kami pahami dari beberapa saudara-saudara kami baca bahwa di situ memang kenapa ada larangan itu supaya memang betul-betul khusus masyarakat sebelumnya ikut serta dalam pelaksanaan upacara adat sabungan ini betul-betul dia memfokuskan dirinya pada rasa syukur terhadap alam ini dan juga ada silaturahmi terhadap nenek moyang karena mereka memang sangat identik dengan nenek moyang, sangat menghargai nenek moyang melalui alam ini gitu. Dari sarana-sarana dalam itulah nanti cara mereka untuk mengucapkan rasa syukur. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari saudara ini, bagaimana suku Mentawai melihat globalisasi atau mempertahankan sukunya ajaran Arab Sebelungan di tengah-tengah isu globalisasi gitu kan. Jadi sebenarnya globalisasi yang terdapat di Mentawai, khususnya di Pulau Mentawai, sebenarnya masih terbelakang. Dan seperti yang kami tanya kepada adik-adik tingkat kita, Wanda dan Swandi yang memang berasal dari sana, bahkan kesini saja orang itu harus menyambung kapal, bahkan bisa bermalam-malam, berhari-hari di pelabuhan itu karena memang tidak ada kapal yang melintas di situ. Jadi yang kami nilai dari pengakuan atau pengalaman mereka tentang mau kesini saja, mungkin di Mentawai itu masih keterbelakangan tentang teknologi dan belum tersentuh isu globalisasi yang sebenarnya mengikis kebudayaan Arab Sebelungan ini adalah agama. Kalau agama yang mengikis di sini dicap bahwa Arab Sebelungan tadi kan memang sesat, jadi diganti Arab Sebelungan dengan agama-agama yang dipercaya di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Islam dan lainnya. Jadi kalau dibilang bagaimana mempertahankan globalisasi, bagaimana mempertahankan globalisasi, sedangkan teknologi pun belum tercapai di sana, begitu. Oke, karena waktu saya stop sampai di sini. Saya mulai dari yang terakhir ini. Tidak ada Arab Sabulungan itu sesat. Itu bukan agama. Jadi kelompok tidak memahami apa itu Arab Sabulungan. Arab Sabulungan itu salah satu tradisi dari Mentawai, dari sekian banyak tradisi mereka. Jadi itu bukan agama. Dalam suku Mentawai tidak ada agama lokal yang terkenal, tapi semua mereka animis. Kita kan ada Parmalim, ada Parbaringin, ada Pemena, itu agama lokal. Kalau mereka tidak ada nama agama lokal yang mereka sebut, walau mereka percaya kepada 3 Tuhan tadi atau dewa. Sehingga jangan dikatakan Arab Sabulungan itu sesat. Enggak, itu adat. Arab itu kan artinya adat. Masa adat sesat? Sebelum agama ada, mereka sudah punya adat yang mengatur norma-norma kehidupan, falsafah kehidupan, pandangan hidup mereka. Nah, salah satu dari tradisi mereka itu Arab Sabulungan. Itu dikaitkan dengan pernikahan, kemudian upacara adat atau peristiwa penting lainnya. Di situ diadakan Arab Sabulungan. Berarti sebenarnya Arab Sabulungan lebih condong pada adat pernikahan. Itu jadi jangan kalian katakan sesat. Selain itu apalagi tradisinya itu tato. Kan sudah kalian sebutkan tato, ada peruncungan gigi, ada penggunaan pakaian adat dan sebagainya. Itu tradisi. Nah, saya masuk kepada apa? Saya sudah kirimkan ke grup tadi. Di rumusan masalah kalian ada banyak sekali, 6, tapi ada 2 saya coret itu karena tidak ada kaitannya dengan makalah kita. Kita bukan sedang membahas sejarah Mentawai, sehingga tidak perlu bertanya bagaimana sejarah asal usul Mentawai. Saya
mengajarkan di sini filsafat timur. Jadi saya menyuruh kalian mencari salah satu filsafat dari Mentawai, pandangan hidup orang Mentawai. Kalau dibahas adat Sabubulungan berarti yang dibahas adalah adat pernikahan orang Mentawai. Itulah yang seharusnya diperdalam. Oke, kalau karena misalnya ingin menjelaskan tradisi Mentawai silakan aja, tapi yang fokus sebenarnya tentang adat Sabubulungan itu. Sehingga tadi pertanyaan kalian tidak, atau pertanyaan teman-teman tidak melebar kemana-mana. Nah, ditanya soal meruncingkan gigi dan sebagainya, itu bukan bahasan kalian, tapi bahasan kalian ialah adat Sabubulungan. Itu aja dibahas. Sehingga apa yang dimaksud dengan adat Sabubulungan itu yang penting, apa nilai-nilai yang terkandung dalam adat Sabubulungan itu penting. Lalu apa pengaruh itu tak usah, bagaimana pandangan agama Kristen. Tapi sebelum ini sebenarnya perlu dimasukkan apa di bagian apa nilai-nilai itu adalah apa makna adat Sabubulungan itu. Makna adat Sabubulungan itu apa? Itu dijelaskan nanti sehingga kelompok semakin mendalami bagaimana makna daripada adat Sabubulungan. Tadi saya sudah kirimkan maknanya itu di poin mana saya tulis itu. Nanti sudah saya tambahkan poin yang harus kalian bahas. Misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam adat Sabubulungan. Kalian bertanya di rumusan masalah tapi tidak kalian jawab di pembahasan. Ada 2 pertanyaan yang tidak kalian jawab. Misalnya bagaimana pandangan Kristen terhadap tradisi ini? Enggak kalian jawab. Lalu bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam adat Sabubulungan? Itu kalian tidak jawab. Nanti perbaikan supaya dijawab itu. Nah, misalnya nilai-nilai atau makna dalam adat tradisi adat Sabubulungan itu ialah penghormatan kepada leluhur, penguatan ikatan sosial, penyampaian nilai dan kearifan lokal, pengaturan urusan adat, perayaan kesejahteraan dan sebagainya. Itu sudah saya catatkan di situ, nanti diperbaiki. Kemudian kelompok kesimpulannya ialah apakah adat Sabubulungan itu masih relevan bagi orang Mentawai atau dari pandangan Kekristenan. Lalu saran kalian nanti kalau masih relevan supaya seperti tadi, supaya Sabubulungan itu dikerjakan oleh Mentawai, orang Mentawai untuk melestarikan budaya mereka. Nah, bagi orang Kristen mungkin perlu merevisi atau menyinari adat Sabubulungan sehingga tidak terkesan animis, tapi lebih pada melaksanakan adat Sabubulungan dengan pola Kristiani. Nah, banyak sekali di sini sumber-sumber yang tidak jelas. Nanti kalian carilah bagaimana cara mengutip dari sumber jurnal, dari sumber harian berita, dari Kompas bagaimana cara mengutip dari Kompas ya ada itu. Dan sebagainya dari Mentawai.com itu kan harian Kompas, harian misalnya itu bagaimana caranya nanti pelajari kalian. Setiap judul tidak perlu huruf besar. Yang huruf besar itu judul. Kalau subjudul tidak perlu. Ini semua kayak tidak membaca yang sebelum-sebelumnya. Yang paling aneh lagi sudah penutup adalah lagi refleksi teologis. Entah dari mana mereka ini belajar dari refleksi teologis itu setelah saran. Kalau sudah kesimpulan dan saran itu sudah penutup, nggak ada lagi bahasan di sini. Pembahasan itu di bab 2. Sebelum bab 3 adalah refleksi teologis. Refleksi teologis itu bukan khotbah, tapi apa hasil refleksi kalian, pemahaman kalian, atau bayangan kalian terhadap pembahasan. Misalnya Sabubulungan itu bagaimana? Cocok enggak itu dikaitkan dengan tradisi Kristen? Kira-kira begitu. Kalian tanyalah orang Mentawai yang 2 orang itu. Orang itu kan baru datang ke sini. Diskusilah mereka dengan mereka. Pasti mereka kental dengan tradisi Mentawai. Nah, pakailah sumber itu sebagai sumber yang bagus ya. Begitu ya. Saya pikir karena waktu sudah habis, kalian mau bubar lagi. Demikian dari saya selama ujian, dan karena ini sudah penutupan, saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin jika dalam proses belajar mengajar
saudara tersiksa atau menderita, mohon maaf, itu supaya melatihmu secara mental, spiritual, menjadi orang yang berguna kelak di tengah-tengah jemaat. Gitu ya. Tadi siapa di sini? Mana orangnya? Kenapa pindah? Kenapa pindah dari sini? Saya pikir tadi lama kali ke kamar mandi kawan saya pikir. Jangan biasakan begitu ya. Setialah sampai akhir gitu ya. Kalau sudah duduk di situ sampai selesai kuliah di situ lah. Jangan bermental apa, mungkir ya. Kalau di situ tadi kan menyaji ya. Kalau menyaji silakan aja. Ini tidak menyaji pun keluar dari sini. Ntar lagi keluar lagi kalau dari rumah ini, baru keluar dari kampus ini kan. Gampang ini. Tingkat 1 ada yang akhirnya keluar dari ruangan saya dan berhenti dari kampus ini. Karena mungkin nggak tahan dengan didikan saya. Oke lah, silakan untuk dengan doa dan nyanyi. Si Philip enggak hadir ya hari ini ya. Dari Kebende nomor 203. Adikku bila ampar bintang terang, 223 ya. Adikku bila ampar bintang terang, rasora lembut untak ku beri. Oh Tuhanku, izin ukurku mama, bila bina maka pusuku berhadapan beri mekam, oh Tuhanku, maka pusuku berhadapan, oh Tuhanku. Mari rasih tertutup. Bujur Tuhan, pasuk-pasundu mangkali rina anak-anak lu di waswali sedena. Dum karena perguruan kami di waswali sedena Tuhan jelas paksa kami berbeda. Maka Tuhan, pasuk-pasundu kami rina anak-anak Tuhan. Sudah kali sebut dari kami, baca kali diingat kami, sebelum kami, baca kali jawab rina soal-soal ujian sebagai bapak dosen kami. Tuhan, nama dosen kami, menurut kami membantu pasuk-pasundu Tuhan, rina layan tugas-tugas dosen kami, sebagai bapak dosen kami, baca kali dong rina, respect Tuhan, rina tugasnya guna kemuliaan Tuhan. Pasuk-pasundu keluarga Tuhan, rezekina, kesehatannya, kami sudah bukan Tuhan, kamlah si murid dia yang sebelum. Dan satu topan Tuhan, segala anak Yesus Kristus Tuhan, kasih sama kami manusia, kami bertoto. Amin. Nah, ini khusus kelompok ini ya, karena ini kan masih menjadi materi ujian ya. Jadi kelompok yang belum mengirimkan perbaikan segera kirimkan karena itu materi ujian. Kelompok ini kalau bisa hari Sabtu sudah harus kalian kirimkan perbaikannya supaya bisa dibaca teman-temanmu karena ini apa bahan ujian. Apa yang kalian perbaiki itu nanti yang menjadi bahan ujian. Ya, supaya ada jawaban teman-temanmu terhadap materi ini. Jadi kalau kalian kirim lagi nanti hari Senin yang akan datang, ujian sudah jalan.
Kirimlah maksimal hari Sabtu supaya teman-teman bisa baca hari Minggu atau Sabtu itu. Begitu ya. Jadi silakan baca, kelompok lain segera kirimkan perbaikannya supaya bisa dibaca teman-teman. Karena saya akan membuat soal dari sana. Demikian ya. Oke, selamat siang.